Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Ayat-Ayat Emas Firman Tuhan, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan bagimu atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di mana saat ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk diberkati melalui firman-Mu, untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, dan jamah hati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati mereka, siapkan hati dan pikiran mereka untuk diberkati melalui firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga menguatkan hamba, mengurapi hamba, memakai hamba ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adakah saudara yang saat ini merindukan jawaban doa dari Tuhan? Mungkin saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara, namun saudara belum mendapatkan jawaban. Dan mungkin saat ini saudara sudah mulai lemah dan goyah. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara tentang jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Mari dengarkan ayat-ayat emas ini saudara, dan teguhkan iman saudara. Dan selesai pembacaan ayat-ayat emas ini, saya juga akan berdoa kepada setiap saudara yang merindukan jawaban doa dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa untuk kita menerima jawaban doa, kita harus hidup dalam doa. Karena orang tidak menerima apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa, kata firman Tuhan ini. Dan selain kita hidup dalam doa, kita juga harus mengoreksi apa yang menjadi tujuan kita. Karena kalau yang menjadi tujuan kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka doa-doa kita juga tidak akan dijawab. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah berdoa dan biarlah apa yang saudara doakan itu tujuannya benar, sehingga doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 29, firman Allah berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekalipun mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban doa di depan mata saudara, tetapi ketahuilah firman Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa-doa saudara sebagai orang benar. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 16-18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-18 ini ditegaskan, saudara, bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Diberi contoh bagaimana Elia untuk berdoa untuk turunnya hujan, berdoa supaya hujan tidak turun, dan semuanya terjadi. Dan doa-doa saudara juga sama saja. Artinya kalau doa Elia berkuasa, doa saudara juga pasti berkuasa. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita, di samping kita hidup berdoa, saudara, firman Allah ini menegaskan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Untuk kita menerima jawaban-jawaban doa kita, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Artinya ada pertobatan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa, saudara. Kita hidup dalam doa, bukan hidup dalam dosa, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan firman Allah juga menegaskan supaya kita saling mendoakan. Channel ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami akan berdoa, saya akan berdoa bagi saudara. Biarlah malam hari ini, saudara yang rindu jawaban doa, mengalami jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 24-26. Begini firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, firman Allah ini juga menegaskan di dalam Markus pasal 11 ayat 24-26 ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, kalau kita percaya, kita menerimanya. Hanya sekali lagi firman Allah juga menegaskan supaya kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Artinya kita harus menjaga hati kita terhadap orang lain, saudara. Itu juga mempengaruhi doa kita. Itu sebabnya hari ini hiduplah berdoa, dan percayalah bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan apa saja yang saudara doakan, saudara minta, firman Allah berkata hal itu akan diberikan kepada setiap saudara. Tetapi firman Allah juga menuntut kita untuk mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saudara. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Firman Allah ini juga menegaskan, saudara, bahwa doa-doa kita akan dijawab, apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Tetapi kita harus hidup tinggal dalam Tuhan, dan firman-Nya ada di dalam kita. Apa artinya tinggal dalam Tuhan dalam konteks Yohanes pasal 15 ini? Sama seperti ranting dengan pokok anggur melekat. Artinya yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa dalam kehidupan doa kita harus dekat dengan Tuhan. Jalan hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Nya harus tinggal dalam kita. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara, melekatlah kepada Tuhan, dan biarlah firman-Nya memenuhi kehidupan kita. Mazmur pasal 145 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. "Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Firman Allah ini menegaskan saudara bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Dia dengan setia. Bahkan Dia mendengarkan dan memberi permintaan mereka minta tolong, mewujudkan apa yang mereka minta. Yang dituntut oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita harus setia untuk terus berdoa di hadapan Tuhan dan juga hidup takut akan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13 ini ditegaskan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini mau memberi, bahkan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita, akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, maka Tuhan akan menjawab kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas, ayat-ayat firman Tuhan tentang jawaban doa yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara. Dan biarlah saudara mengambil komitmen untuk terus berdoa, tetap berdoa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman saudara, memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Ada begitu banyak ayat-ayat firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Ketika kami menaikkan doa yang benar, ketika kami menjalani hidup yang benar, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami akan terus merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami menghidupi firman-Mu dan doa-doa kami dijawab. Dan saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat, dan mereka menaikkan doa-doa tentang beban mereka. Tuhan yang menjadi jawaban, mengangkat segala beban mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, dan mereka menaikkan doa-doa mereka oleh karena penyakit mereka. Engkau Allah yang menjadi jawaban dan menyembuhkan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Kau angkat segala beban mereka. Kau angkat penyakit mereka. Kau pulihkan kehidupan mereka. Kau pulihkan ekonomi mereka. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan yang jadi jawaban. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka mengalami dan menerima jawaban doa mereka di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan saudara yang sedang sakit, dan saudara juga akan didoakan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap saudara yang sedang sakit saat ini, saudara sedang ada di dalam situasi pencobaan. Tetapi dalam pencobaan yang sedang saudara alami, saudara akan kuat jika saudara hadapi di dalam Tuhan, karena Dia akan memberi kekuatan kepada saudara. Apapun penyakit yang sedang saudara tanggung, itu tidak akan melampaui kekuatan saudara, dan Dia akan memberi jalan keluar kepada setiap saudara. Yakobus 5 ayat 13-14 berkata demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara sedang menanggung sakit penyakit, maka ayat ini menegaskan supaya saudara berdoa. Dan kemudian saudara juga bisa meminta doa kepada orang-orang yang bisa membantu saudara di dalam doa, kepada para pelayan gereja yang bisa membantu saudara di dalam doa. Bahkan di channel ini saudara juga akan didoakan di akhir dari video ini. Saudara tidak sendiri, ada orang-orang yang akan mendoakan saudara. Yeremia 30 ayat 17 berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Mungkin dalam situasi saudara yang sedang sakit saat ini, saudara diabaikan, tetapi ketahuilah firman Tuhan berkata bahwa Dia akan mendatangkan kesembuhan bagi saudara. Bahkan Dia akan mengobati segala luka saudara, segala penyakit saudara. Yeremia 33 ayat 6 berkata, sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Firman Allah ini juga menegaskan kepada setiap saudara yang sedang sakit, bahwa Dia akan mendatangkan kepada saudara kesehatan dan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah saudara bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Markus 5 ayat 34 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan juga menegaskan di sini saudara bahwa melalui iman maka kesembuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah
bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Matius 9 ayat 35 berkata, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Ketahuilah saudara, bahwa Yesus bekerja untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus pada saat dia melayani, dia bekerja untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan percayalah, saat ini pun dia masih sama. Dia berkuasa dan dia sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara yang sedang sakit. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Ketahuilah saudara bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, supaya kita hidup untuk kebenaran. Dan bukan hanya dosa kita yang dia tanggung saudara, bahkan oleh bilur-bilurnya kamu yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya apapun penyakit saudara saat ini, percayalah Yesus sudah menderita untuk menanggung penyakit saudara, dan dia menyembuhkan saudara. Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Kembali saudara, nubuatan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib juga menegaskan bahwa oleh bilur-bilurnya setiap kita yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya percayalah, Yesus sudah menderita untuk menanggung segala penyakit saudara. Mazmur 41 ayat 2-4 berkata, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya." Tuhan mempedulikan saudara, anak-anaknya yang hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran. Waktu anak-anaknya sakit, Tuhan membantu. Waktu dia ada dalam ranjang terbaring sakit, Tuhan menolong, Tuhan membantu, dan Tuhan memulihkan. Setiap saudara yang sedang terbaring karena sakit saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan peduli dan Tuhan akan memulihkan setiap saudara. Mazmur 103 ayat 2-4 berkata demikian, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah kau lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Tuhan mengampuni dan Tuhan juga menyembuhkan dari segala penyakit. Saat ini saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kehidupanmu, ketika engkau sedang terbaring sakit, percayalah bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengampuni saudara, dan dia menyembuhkan saudara dari segala penyakit saudara. Biarlah firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara, menguatkan saudara saat saudara menghadapi segala penyakit yang sedang ada di dalam hidup saudara saat ini.
Biarlah firman-Nya menguatkan saudara. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dan Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit penyakit saat ini. Apapun sakit mereka, Tuhan yang tahu. Dan saat ini Bapa di sorga, biarlah tangan-Mu terulur, tertumpang ke atas anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Saudara, saat ini taruh tangan-Mu di bagian tubuh-Mu yang sedang sakit. Dan berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman, yakini setiap janji firman Tuhan bahwa Dia pasti menyembuhkan saudara. Saat ini tangan Tuhan terulur menjamah saudara, sambil saudara menaruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu sedang menumpangkan tangan mereka ke atas tubuh mereka yang sakit. Dan kami percaya tangan-Mu terulur menjamah setiap tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-Mu Bapa. Engkau yang tahu apapun yang menjadi penyakit mereka, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan penyakit anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Anak-Mu disembuhkan, kuasa-Mu mengalir saat ini. Mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terjadi, anak-anak-Mu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami imani janji-janji firman-Mu yang telah kami dengarkan, bahwa Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang akan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, silahkan saudara saksikan apa mujizat yang saudara alami. Tuliskan di kolom komentar saudara, untuk menjadi kesaksian meneguhkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Saya percaya saudara, setiap kita merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena jika Allah yang berkuasa itu menyertai kita, segala perkara bisa jadi. Allah yang penuh kasih itu menyertai kita, maka kasih-Nya akan melimpahi kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara, kita merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan, dan apa yang akan terjadi jika Allah menyertai kehidupan kita. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, umat-umatnya saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa Yusuf di dalam kehidupannya, dia mengalami keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan. Bahkan tuannya pun pada waktu itu melihat bahwa keberhasilan itu ada pada Yusuf dalam semua hal yang dia kerjakan. Dan yang menjadi rahasia sehingga Yusuf mengalami keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan di rumah Potifar saudara, adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan Potifar pun melihat bahwa Tuhan menyertai
Yusuf di dalam kehidupannya. Dan penyertaan Tuhan itulah yang menjadikan dan membuat segala yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa yang akan menjadikan kita berhasil adalah penyertaan Tuhan. Jika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan dalam apapun yang kita kerjakan. Itu sebabnya, mari rindukan penyertaan Tuhan, harapkan dan mohon penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Penyertaannya akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Ayat emas kedua tentang penyertaan Tuhan, saudara, adalah dari Kejadian 39 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Setelah Yusuf difitnah oleh istri Potifar, saudara, dan kemudian Yusuf dipenjara. Ketika Yusuf dipenjara pun, oleh karena penyertaan Tuhan, maka kepala penjara itu begitu menyayangi Yusuf. Bahkan Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu dan mempercayakan banyak hal kepada dia. Yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa dimanapun Yusuf berada, dia menjadi orang kesayangan. Dia dikasihi dan disayangi oleh pemimpinnya. Dia dikasihi dan disayangi oleh sekelilingnya. Artinya bahwa orang yang disertai oleh Tuhan itu disukai oleh orang, saudara. Itu akan disukai, orang itu akan disukai oleh sekelilingnya. Artinya dalam kehidupan kita, ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan melihat penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan mereka pasti akan menyukai apa yang disertai oleh Tuhan. Waktu di rumah Potifar juga dikatakan bahwa setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Demikian juga waktu di penjara, kepala penjara itu melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan kepala penjara itu menyayangi Yusuf. Dan demikian juga dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam penyertaan Tuhan, orang-orang yang di sekeliling saudara akan menyukai saudara karena penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan, saudara, adalah dari Keluaran pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 12 ini adalah firman yang ditujukan Tuhan kepada Musa ketika Tuhan memanggil Musa. Dan kemudian Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu. Musa beralasan. Tetapi Tuhan berkata bahwa siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah Tuhan? Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa pergilah, sebab aku akan menyertai engkau dan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, ada satu tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepada Musa. Tuhan panggil Musa menjadi pemimpin bagi orang Israel untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan dalam tanggung jawab yang besar itu, Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu. Musa merasa bahwa dia tidak akan sanggup, sehingga Musa beralasan. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku yang akan menyertai engkau, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Saudara, hal yang kita bisa belajar dari sini tentang penyertaan Tuhan adalah bahwa
penyertaan Tuhan akan memampukan seseorang untuk memikul tanggung jawab yang besar. Penyertaan Tuhan akan memampukan orang itu untuk menyelesaikan tugas yang besar di dalam kehidupannya. Musa pada akhirnya bisa menjadi pemimpin, dan Musa adalah pemimpin terbesar di sepanjang sejarah. Kenapa, saudara? Padahal sebelumnya Musa merasa tidak mampu, Musa merasa tidak sanggup, karena penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan memampukan Musa untuk berbicara kepada orang Israel, memampukan Musa untuk memimpin orang Israel. Apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan saudara saat ini? Mungkin saudara sedang sebagai seorang pemimpin, mungkin saudara sebagai seorang pejabat, atau apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dalam kehidupan saudara. Dengar saudara bahwa saudara butuh penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan akan memampukan saudara menjadi pemimpin yang hebat, menjadi orang yang hebat dalam menyelesaikan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun tanggung jawab yang saudara punya dalam hidup saudara, rindukanlah penyertaan Tuhan, karena penyertaannya akan memampukan kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa umat-umatnya, orang-orang Israel dalam menghadapi orang Kanaan, dan pada waktu itu pengintai-pengintai yaitu Yosua dan Kaleb berkata bahwa janganlah takut, karena Allah mereka telah meninggalkan mereka, berhala mereka telah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Artinya saudara bahwa pada waktu itu orang Israel menghadapi bangsa-bangsa yang besar di tanah Kanaan, sedangkan mereka bangsa yang kecil. Tetapi dengar saudara, sekalipun mereka bangsa yang kecil menghadapi bangsa-bangsa yang besar di tanah Kanaan, tapi pada akhirnya mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan. Mereka bisa menguasai tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Oleh karena apa saudara? Oleh karena Tuhan menyertai mereka. Itu artinya bahwa dalam hidup kita, apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang kita hadapi, seberapa besar pun pergumulan kehidupan kita, penyertaan Tuhan atas kita sanggup menaklukkan semuanya itu saudara. Sanggup menaklukkan dan menyelesaikan semuanya itu. Itu sebabnya mari kita rindukan penyertaan Tuhan. Dan firman Allah ini berkata di kalimat terakhir bahwa sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jika kita percaya Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada masalah yang kita lihat, kepada persoalan yang ada di hadapan kita. Mari kita hadapi dalam penyertaan Tuhan. Karena kalau kita hadapi semuanya dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa masalah besar, persoalan yang besar, kebutuhan yang besar, dan sebagainya, kita sanggup taklukkan semuanya oleh karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menyertai saudara, sehingga saudara akan dapat menaklukkan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Bilangan pasal 14 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu.
Saudara, di sini kita akan melihat dan belajar sesuatu yang sebaliknya, di mana di ayat-ayat sebelumnya bahwa penyertaan Tuhan itu memberi kemenangan, penyertaan Tuhan memberi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Tapi di sini di Bilangan pasal 14 ayat 43 ditegaskan bahwa mereka tidak akan dilindungi lagi. Tuhan berbalik dari mereka dan Tuhan tidak menyertai mereka, sehingga mereka akan dikalahkan, mereka akan ditewaskan, mereka akan mengalami kekalahan karena Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Kenapa Tuhan tidak menyertai mereka? Karena mereka membelakangi Tuhan. Artinya saudara, mereka tidak peduli kepada Tuhan, bahkan mereka mengabaikan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam peperangan, dalam apa yang mereka sedang jalankan, saudara. Maka akhirnya Tuhan juga tidak menyertai mereka. Dan ketika Tuhan tidak menyertai mereka, kekalahanlah yang mereka alami di dalam hidup mereka. Itu juga artinya bahwa di dalam kehidupan kita, jika kita hidup tanpa penyertaan Tuhan, maka kekalahan yang akan kita alami di dalam hidup kita, saudara. Kita butuh penyertaan Tuhan yang sanggup memberi kemenangan bagi setiap kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa penyertaan Tuhan membuat umatnya berkecukupan dan tidak kekurangan apapun. Dan hari ini pun, saudara, bahwa penyertaan Tuhan akan memberi kecukupan bagi setiap kita. Itu sebabnya rindukan penyertaan Tuhan terus di dalam hidup kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan, saudara, adalah dari Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Dengan tegas firman Tuhan ini berkata, saudara, bahwa penyertaan Tuhan akan memberi kemenangan dalam peperangan yang dihadapi oleh umatnya. Demikian juga dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, penyertaan Tuhan akan memberi kemenangan bagi setiap kita. Itu sebabnya rindukan penyertaan Tuhan. Ayat emas berikutnya, saudara, adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waktu itu musuh yang dihadapi adalah musuh yang besar. Tapi firman Allah menegaskan kepada mereka, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan menyertai engkau dan Dia memberi kemenangan. Penyertaan Tuhan memberi kemenangan bagi kita, umat-umatnya. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang penyertaan Tuhan adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 23. Demikian firman Tuhan, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Sekali lagi, dalam posisi pemimpin, tadi kepada Musa juga diberi janji penyertaan. Kali ini kepada Yosua juga Tuhan memberi janji penyertaan bagi dia. Dan penyertaan Tuhan itu akan memberi kemenangan. Itu sebabnya sekalipun musuh yang dihadapi, musuh yang besar, bangsa yang besar, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan menyertai. Artinya, saudara, bahwa dalam kita menjalani hidup kita, jika kita sadar, jika kita tahu bahwa Tuhan menyertai, maka kita akan hidup dalam ketenangan hati. Kita kuat, kita teguh oleh penyertaan Tuhan. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang penyertaan Tuhan adalah dari Yosua pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Tuhan berjanji kepada Yosua dalam dia memimpin orang Israel bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan kalau Tuhan menyertai dia, tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi dia. Artinya kuasa Tuhan akan menghancurkan segala kekuatan musuh ketika Tuhan menyertai Yosua dalam hidupnya. Ayat emas terakhir saudara tentang penyertaan Tuhan adalah dari 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sebagai ayat terakhir firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa Tuhan memberi keberhasilan dalam perjalanan hidup kita jika kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Percayalah bahwa saudara akan mengalami keberhasilan dalam hidup saudara kalau saudara rindukan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Kita sudah belajar banyak, merenungkan banyak tentang ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini saudara, dan biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara. Saya akan berdoa memohon penyertaan Tuhan atas seluruh kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sudah merenungkan ayat-ayat firman-Mu tentang penyertaan-Mu ya Tuhan, bahwa sungguh Engkau rindu menyertai kami dan Engkau rindu melakukan perkara besar dalam hidup kami ketika Engkau menyatakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, ajar mereka berjalan dalam penyertaan Tuhan. Mereka rindukan selalu penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, karena penyertaan Tuhanlah yang akan memberi keberhasilan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ayat emas tentang penyertaan Tuhan saat ini. Biarlah berkat-Mu mengalir bagi mereka, penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka, sertai hidup mereka, sertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan. Saya percaya setiap kita merindukan ketenangan hidup. Bahkan mungkin saat ini, yang paling saudara butuhkan, yang paling saudara rindukan di dalam kehidupan saudara adalah ketenangan. Dengan kondisi yang ada, situasi yang ada, setiap kita mendambakan ketenangan. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi sumber ketenangan. Itu sebabnya saat ini kita akan melihat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan. Dengan kerinduan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara mengalami ketenangan hidup di dalam perjalanan hidup saudara. Dan di akhir video ini juga nanti kita akan berdoa. Kita memohon ketenangan daripada Tuhan memenuhi kehidupan kita semua, saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup adalah sebagai berikut. Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, Mazmur 62 ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Daud. Dan Daud menegaskan dalam berbagai pengalaman hidup yang dia alami, di mana dia pernah menjadi penggembala, dia menghadapi singa dalam menggembalakan domba-dombanya. Dia pernah menjadi panglima tentara menghadapi para musuh, dan pada akhirnya dia menjadi raja. Dan kemudian dalam pengalaman hidupnya, Daud menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan dalam hidupnya, dan hanya dekat Allah saja ia mengalami ketenangan. Dia panglima tentara. Dia tidak berkata bahwa dekat dengan para prajuritku aku tenang, sebagai panglima tentara aku tenang. Dia juga tidak berkata sebagai raja aku tenang. Tetapi yang dia tegaskan adalah bahwa kedekatan dengan Tuhan, di sanalah
dia mengalami dan menikmati ketenangan hidup. Saudara, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini, kalau saudara rindu ketenangan, maka saudara akan menemukan ketenangan hanya di dekat Allah. Itu sebabnya milikilah keintiman dengan Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah intim dengan Tuhan. Maka di sana saudara akan mengalami dan menikmati ketenangan hidup. Saat ini, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Dekatkan diri saudara kalau saudara rindu mengalami ketenangan hidup. Kemudian Mazmur 116 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Di dalam Mazmur 116 ini juga pemazmur menegaskan saudara bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan. Kenapa? Karena Dia yang menyelamatkan, Dia yang meluputkan, Dia yang melindungi. Allah berbuat baik kepada umat-umatnya yang hidup dalam kesederhanaan, yang hidup dalam kelemahan, ketidakmampuan. Tetapi Allah yang menjadi penyelamat, Allah yang menjadi pelindung, Allah yang menuntun dan memberkati. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, Allah lah yang mengerjakan dan berbuat kebaikan dalam seluruh kehidupan kita. Siapapun saudara, apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, Allah yang baik itu akan terus mengerjakan kebaikan dalam hidup saudara. Dia akan menyelamatkan saudara, Dia menuntun kehidupan saudara. Pemazmur ini berkata, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dia melindungi, meluputkan, menjaga kita saudara. Selanjutnya pemazmur ini berkata, dan mataku daripada air mata. Dia tidak akan terus-menerus mengizinkan kita berderai air mata. Dia akan meluputkan dan menjauhkan kita dari kesedihan, daripada air mata. Itu sebabnya dalam semua hal yang kita alami, mari kita berkata seperti pemazmur, kembalilah tenang hai jiwaku, karena Allah berbuat baik, Allah menyelamatkan, Allah melindungi, Allah menyertai. Kemudian ayat emas berikutnya saudara, tentang ketenangan hidup di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, dunia ini mungkin bisa memberi ketenangan, ketentraman, tapi tentu saja ketenangan, ketentraman yang bisa diberi dunia itu ketenangan, ketentraman yang sesaat dan sementara. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, yang akan memberikan ketenangan yang kekal, yang menjadi sumber ketenangan dan ketentraman yang kekal ialah Tuhan. Ketenangan dan ketentraman yang berasal dari Tuhanlah yang bersifat kekal dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 ini dikatakan saudara, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Jadi, untuk kita mengalami damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman yang bersifat kekal, mari kita hidup dalam kebenaran.
Karena di mana ada kebenaran, disitulah ada damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Ketika kita menjalani hari-hari kita hidup benar, maka ketenangan dan damai sejahtera Tuhan juga akan melingkupi kehidupan kita. Itu sebabnya alamilah ketenangan, ketentraman dengan hidup dalam kebenaran. Ayat emas berikutnya tentang ketenangan hidup saudara adalah dari Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saudara, dalam konteks ini firman Tuhan menegaskan bahwa ambillah jalan yang baik. Belajarlah dan tanyakanlah jalan dahulu kala. Maksudnya supaya umat-umatnya belajar dari pengalaman masa lalu, belajar dari pelajaran-pelajaran kehidupan masa lalu, dan itu dibuat jadi pertimbangan, jadi perbandingan untuk menjalani hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan. Firman Allah berkata, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Pilihlah jalan yang baik, tempuhlah jalan yang baik. Maka dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Saudara, dalam perjalanan di dunia ini ada berbagai macam jalan yang bisa kita tempuh, saudara. Ada berbagai macam cara kehidupan yang bisa kita tempuh. Ada cara kehidupan yang jahat, cara kehidupan yang curang, cara kehidupan yang najis dan kotor. Tetapi ada cara kehidupan yang benar dan baik sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, pilihlah itu. Dan ketika umatnya memilih jalan yang baik, jalan yang benar, maka mereka mendapat ketenangan. Melalui konteks firman Tuhan ini kita diajar untuk mengalami ketenangan hidup dengan memilih cara hidup yang baik dan benar. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang ketenangan hidup adalah dari Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Saudara, di dalam konteks ini firman Allah datang kepada umatnya, kepada Yakub, kepada orang Israel, di mana firman Allah menegaskan supaya mereka jangan takut apapun dan bagaimanapun pengalaman hidup mereka, apapun yang mereka hadapi, supaya mereka jangan takut, jangan gentar. Karena seringkali mereka harus menghadapi musuh-musuh. Mereka diperintahkan untuk tidak takut dan tidak gentar. Tetapi dikatakan, aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh. Tuhan yang mengerjakan keselamatan. Itu sebabnya tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Bahkan firman Allah ini berkata, Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman. Jadi saudara, dari konteks ini kita belajar bahwa Tuhanlah yang mengerjakan penyelamatan. Tuhan yang campur tangan mengerjakan penyelamatan. Dan Tuhan rindu umatnya hidup dalam ketenangan, hidup dalam keamanan. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Tuhan campur tangan, Tuhan mengerjakan mujizat, Tuhan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Dan percayalah,
bahwa Allah bekerja menyelamatkan. Dengan kita percaya akan penyelamatan dari Tuhan, kita andalkan Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita akan hidup aman dan tentram. Jadi jalani hidup kita, saudara, dengan mengandalkan Tuhan dan percaya Dia Allah yang sanggup. Ayat emas berikutnya, saudara, adalah Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kembali di sini, saudara, yang ditegaskan di dalam konteks Yakobus ini adalah keyakinan, hidup dalam iman. Jadi firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya hidup dalam iman. Karena kalau mereka tidak hidup dalam iman dan mendua hati, maka mereka tidak akan mengalami ketenangan. Jika saudara rindu mengalami ketenangan dalam hidup saudara, maka hiduplah sungguh-sungguh dalam iman. Jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan penyelamatan, perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah ragukan, saudara. Percaya sungguh bahwa Allah sanggup, maka Dia akan memberikan ketenangan. Kemudian ayat emas berikutnya, saudara, adalah Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ini, firman Allah memberi undangan kepada umat-umatnya yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Dia dan kemudian memikul kuk, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Maka dengan demikian firman Allah berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita siap memikul kuk yang Tuhan izinkan kita alami, memikul segala beban yang Tuhan izinkan kita alami, bahkan kita belajar dan terus belajar untuk semakin rendah hati, belajar karakter Kristus, maka kita akan mengalami ketenangan, kata firman Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir, saudara, tentang ketenangan hidup dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, konteksnya ini adalah di mana murid-murid sedang menyeberangi danau dan kemudian Yesus masih tinggal di darat. Tapi tengah malam mereka sangat ketakutan karena diguncang oleh badai di tengah danau. Dan kemudian singkat cerita, Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Dan waktu itu mereka sangat ketakutan, mereka berpikir bahwa itu hantu. Tetapi Yesus datang dan segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari ini pun, saudara, dalam kondisi keadaan saudara mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran yang muncul dalam hati saudara. Dengar, saudara, Yesus hadir dan Dia berkata kepada setiap saudara, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup yang kita sudah belajar dan renungkan bersama. Mari pegang kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan merindukan ketenangan, kedamaian. Dia rindu mengaruniakan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dan saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup. Dan biarlah saat ini kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati anak-anak-Mu, dan biarlah anak-anak-Mu belajar melangkah hidup dalam ketenangan hidup. Biarlah anak-anak-Mu mengalami ketenangan hidup dalam kehidupan mereka ketika Engkau campur tangan mengerjakan perlindungan, penyertaan-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini,
untuk mereka hidup di dalam ketenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah ketenangan dan damai sejahtera memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.